obat. Udah bisa nih masuk. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Haji Muklas MT,
Yang kami hormati para wakil rektor Universitas Ahmad Dahlan, yang kami hormati Kepala LPSI Al-Ustadz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSI PhD. Yang kami hormati pemateri pada malam hari ini Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hirzin MAG. Yang kami hormati pula para dosen dan karyawan serta seluruh sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah secara virtual. Mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah semoga aktivitas kita pada malam hari ini mendatangkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua. Mari sama-sama kita berusaha bermohon kepada Allah semoga kita tetap istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku pemandu acara pada malam hari ini, perkenankan kami menyampaikan rentetan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat acara inti pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian yang terakhir penutup. Mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita simak lantunan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Yusuf Ramadan. Kepada saudara Yusuf Ramadan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Ahmad Dahlan Bapak Dr. Haji Muklas MT. Kepada Bapak Dr. Haji Muklas MT kami silahkan. Monggo Bapak. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Firsin, Magister Agama, sebagai penceramah pengajian pada malam hari ini, para wakil rektor, kepala-kepala unit kerja di lingkungan UAD, kami hormati para dekan dan wakil dekan, ketua program studi dan sekretaris program studi, dan yang kami hormati, kami banggakan para dosen dan tenaga kependidikan serta hadirin sekalian peserta pengajian pada malam hari ini yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini melalui virtual venue kita masih dapat bertatap maya satu dengan lainnya dalam keadaan sehat walafiat, yang kesemuanya itu tentu
tidak lain dan tidak bukan karena rahmah dan hidayah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebelum kami melanjutkan sambutan, kami ingin mengucapkan rasa duka cita kami yang mendalam atas wafatnya Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hartati, istri dari Bapak Dr. Andes Haji Parjiman, MAG, selaku Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UAD. Semoga almarhumah meninggal dengan husnul khatimah, memperoleh limpahan makfirah atas semua kesalahannya, dan ditetapkan semua kebaikannya sebagai amal soleh, serta Bapak Parjiman, serta putra-putri diberi kesabaran, dan diberi kekuatan untuk melanjutkan cita-cita dari Dr. Anda, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hartati. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para dosen dan tenaga kependidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pengajian pada malam hari ini bertujuan untuk memberikan penguatan nilai-nilai religiusitas kepada kita semua selaku dosen dan tenaga kependidikan UAD. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PTMA adalah pegawai Muhammadiyah yang diharapkan dapat membantu persyarikatan di dalam menggairahkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, penguatan aspek pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan melalui berbagai wahana, termasuk melalui peringatan Hari Besar Islam, seperti pada malam hari ini, perlu terus kita upayakan. Selain itu, pengajian pada malam hari ini juga dimaksudkan untuk meneladani figur utusan Allah, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita di dalam melakukan eksplorasi ilmu agama pada malam hari ini, dan semoga pengajian dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, serta memenuhi fungsinya memperkuat nilai-nilai keislaman bagi keluarga besar Universitas Ahmad Dahlan. Pimpinan UAD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pertama kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Hirsin atas perkenannya menjadi penceramah pada malam hari ini. Yang kedua, pada Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam UAD, Bapak Haji Anharan Soripesi, kami juga ucapkan terima kasih atas upaya-upaya persiapan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pengajian ini. Sekali lagi kita berharap semoga pengajian berlangsung lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Haji Muklas MT. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara inti yang tentunya sudah kita tunggu bersama-sama, bagian dari upaya agar kemudian kita bisa meneladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu pada malam hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bersama-sama menyimak tausiah yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hirzin, Magister Agama, yang alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama kita. Untuk itu hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum waktu kami berikan kepada beliau untuk menyampaikan materinya, perlu kami sampaikan berkenaan dengan kurikulum vitae beliau. Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hirzin, Magister Agama, merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau merupakan dosen S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk aktivitas di luar
akademik. Saat ini beliau merupakan Ketua MUI Kota Yogyakarta, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak asing ketika kita berkunjung ke Gramedia, buku-buku beliau sudah punya tempat khusus nih Ustaz. Ya, karena saya amati buku-buku beliau diterbitkan oleh Gramedia. Salah satu yang kemudian menarik adalah kearifan Al-Qur'an nggih, Ustaz. Kearifan Al-Qur'an, barangkali Bapak Ibu nanti ingin memperdalam ya apa kaitannya dengan kajian tafsir Al-Qur'an, bisa kemudian nanti mencari ya buku tersebut. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Hirzin untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Shadaqallahul adzim. Yang kita hormati Bapak Rektor UAD, para wakil-wakil rektor, para dekan, para dosen dan sivitas akademika Universitas Ahmad Dahlan yang berbahagia, serta para hadirin di tempat masing-masing. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dikaruniai panjang umur, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Izinkan pada kesempatan ini saya mengantarkan beberapa episode perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Hal itu diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia? Dia mengirimkan burung-burung beterbangan, melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, lalu dia jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Kita ingat yang namanya makar, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika orang-orang hendak melakukan makar, berbuat jahat, apalagi rencananya adalah untuk menghancurkan Ka'bah, walaupun ada motif politik dan macam-macam ya. Abraha pengen menggeser pusat peribadatan itu dari Mekah dengan menghancurkan Ka'bah, tetapi Tuhan pemilik Ka'bah tidak rela, maka Allah membinasakan pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Banyak tafsir tentang
Toiron ababil, ya kalau kita mengkaji tafsir surat Al-Fil mengenai toiron ababil ini bermacam-macam. Tapi memang Allahu a'lam. Ya, bagaimana kita menalar burung-burung membawa batu yang terbakar? Ya maaf ini kira-kira burung itu apa? Cakarnya itu dari apa ya bisa membawa itu ya? Tetapi Allahu a'lam. Jadi segala sesuatu innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Itu. Ya, kalau kita mengikuti interpretasi Muhammad Abduh, maka Toiron ababil itu tidak lain adalah al-jursumah, bakteri ya bahasa kita ini ya, virus, kira-kira begitu ya. Ya, virus yang ini yang demikian dahsyat sehingga gajah-gajah itu dan juga tentaranya begitu terkena ini lalu mereka hancur berantakan. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan ayahanda sebelum Nabi Muhammad lahir, dan ibundanya pun diwafatkan ketika dia belum mencapai usia 10 tahun, supaya pribadinya otentik, mandiri, tidak terbentuk oleh tangan ayah dan ibunya. Kalau kita tengok juga mengapa Nabi yang diutus ini kok di Jazirah Arab. Saudi Arabia itu adalah perlintasan antara Kekaisaran Romawi di utara dan Kekaisaran Imperium Persia di selatan. Maka desain Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Nabi ini harus diutus di wilayah bukan di bawah kekuasaan dua adidaya ketika itu. Karena kalau Nabi yang baru ini diutus di bawah kekuasaan apakah itu Persia atau Romawi, ya begitu muncul lalu akan mudah dipupuskan. Tapi juga letaknya tidak boleh terlalu jauh dari pusat peradaban dunia ketika itu. Ya maaf ini untuk ilustrasi. Andai kata Nabi Muhammad itu dikirim di Pulau Jawa, ya mungkin bukan hanya 23 tahun, mungkin 50 tahun juga belum tersebar, naudzubillah. Tetapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam hal Allah mewahyukan Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi ini satu paket memang di negeri Arab, di Jazirah Arab, kepada anak manusia yang lahir di Arab dan berbahasa Arab. Allah memilih ketika hendak berkomunikasi dengan manusia, Allah memilih bahasa yang terbaik, dan bahasa yang terbaik itu haruslah ketika itu berada pada puncak-puncaknya. Dan ketika itu orang Arab getol-getolnya apa istilahnya berlomba-lomba syair, syair yang terbaik itu digantung di Ka'bah dan seterusnya. Dan Al-Quran mengungguli semuanya. Ya. Andai kata Al-Quran itu bukan berbahasa Arab yang paling fasih, ya mungkin orang akan bisa menyainginya atau menantangnya. Itulah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita lawan. Juga fakta bahwa Nabi Muhammad SAW itu buta huruf. Walaupun ada orang yang membela-belain bahwa Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, ya bisa membaca dan bisa menulis. Kalau saya pede saja Nabi kita itu buta huruf. Ada aspek, ya saya mengutip pendapat Pak Quraisyah, pada zamannya buta huruf itu menandakan orang itu kuat ingatannya. Kalau orang kok bisa membaca dan menulis itu tandanya memorinya ya ini ya. Nah, sungguh pun begitu. Nabi Muhammad SAW dituduh telah mengaji kepada ulama Nasrani dan juga mengarang kitab suci. Bagaimana orang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dikatakan mengarang. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 pada bagian akhir itu, falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang
yang diturunkan kepadanya, mereka itulah yang beruntung. Para persawan yang terhormat, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran perdana di Gua Hira. Pesannya adalah bahwa dengan membaca dan menulis, manusia mengembangkan peradaban dan kebudayaan. Sebagai Muslim, ketika Allah menurunkan Al-Quran, mula-mula itu perintah membaca, bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa. Rahasianya apa? Ya, membaca adalah pintu mengenal dunia, ya. Tapi juga ada pesan ketika Allah memerintahkan membaca, itu undangan bagi kita untuk menulis. Jadi setiap Muslim haruslah bercita-cita untuk menulis, sebisa-bisanya menulis 1 buku sebelum meninggal dunia. Itu untuk warisan generasi yang akan datang. Ya, unik sekali ayat yang pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita pelototi ayat itu, kita nggak akan ketemu dalam lafal itu objeknya apa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang harus dibaca? Secara lafziyah, secara harfiah, ayat itu memang tidak menyertakan objeknya. Para ulama kemudian membangun kaidah, bila mana kata kerja transitif dalam Al-Quran itu tidak disertai objek, maka objeknya apa saja yang terjangkau oleh kata kerja itu. Jadi dalam konteks kekinian, ya ngomong-ngomong, siapa sih hari ini yang tidak membaca WA gitu ya? Tidak membaca WA sehari seperti kiamat begitu ya. Tapi nggak membaca Al-Quran sehari kayaknya santai-santai aja. Jadi ini kritik kita kepada teman-teman. Berikutnya, bahwa Nabi SAW dibangunkan untuk sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Sungguh kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Tahajud menguatkan jasmani dan rohani serta hubungan manusia dengan Tuhan. Ini jumbo dengan Al-Quran surat Isra tentang tahajud itu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallah. Nabi SAW digugah dari tidurnya untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah memberi dengan bermaksud memperoleh balasan lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Saya ingin menggarisbawahi satu ayat saja. Wa thiyabaka fatahhir, secara jasmani ini, dan pakaianmu bersihkanlah. Ada pakaian jasmani, ada pakaian rohani. Pakaian jasmani ya yang kita pakai sehari-hari, kita pasti setiap hari berganti-ganti pakaian. Di dalam Al-Quran juga ada kutipan walibasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Nah, ini pakaian rohani. Jadi sifat-sifat yang tidak terpuji hendaklah itu kita campakkan dan kita ganti dengan sifat-sifat al-akhlaq al-mahmudah. Harapannya adalah begitu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Jazirah Arab untuk semua manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagian ulama memperluas makna al-alamin, rahmat ya, bagi alam semesta itu maksudnya Nabi diutus bukan untuk keselamatan makhluk yang namanya manusia saja, tetapi juga untuk kelestarian ya flora fauna ya, termasuk lingkungan ya. Kita bisa kutip sepotong ayat mengenai pesan ya kelestarian itu, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Nah, itu kan peringatan. Allah memberikan apa ya, peringatan akibat ulah tangan manusia itu siapa yang terdampak? Ya manusia, gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertugas mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan tanda-tanda kebesaran Allah, menyucikan manusia, mengajarkan Alkitab serta hikmah, memberi kabar gembira dan peringatan serta menjadi saksi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sebagian ulama memaknai hikmah itu tidak lain adalah sunnah. Sungguh mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Kita ingat pesan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bima kitaballahu wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu, aku wariskan kepadamu dua hal, dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka sekali-kali kamu tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Memang ada redaksi lain mengenai hadis itu, tapi intinya sama. Itulah sebabnya ketika Syekhul Islam di abad ke-13 itu menjumpai masyarakatnya demikian rupa, lalu beliau menggelurakan jargon yang ini diwarisi oleh Muhammadiyah juga, yaitu jargon ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat getol untuk menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Logikanya bagaimana? Umat Islam pada masa hidup Ibnu Taimiyah sudah porak-poranda, beda dengan umat Islam as-sabiqunal awwalun. Maka renungannya, pastilah kejayaan umat Islam masa awal itu karena mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau umat yang belakangan tercerai-berai dan lain-lain, itu pasti tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Refleksi kita juga bangsa Indonesia hari-hari ini, umat Islam khususnya, siapa yang berani berkata umat Islam Indonesia itu jaya? Apakah itu bilang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Ini bukan kita minder wardeh gitu ya, tetapi ya evaluasi diri, mawas diri. Kalau umat Islam ya 100 tahun yang lalu, Ustadz Basuni dari Kalimantan itu sudah mengajukan pertanyaan kepada Rasyid itu, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam terbelakang sedang yang lain maju, gitu ya. Akhirnya pertanyaan itu ditulis, dijawab menjadi sebuah buku ya. Judulnya sama dengan pertanyaan itu ya, jawabnya tentu saja kurang lebih ya itu karena umat Islam telah meninggalkan kitab sucinya, atau kalau tidak meninggalkan kitab sucinya ya tidak benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran.
Nabi sebagai saksi dan juga pembawa kabar gembira, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Artinya tugas Nabi ini kemudian diwariskan kepada umatnya. Kita sebagai penerus dakwah Nabi, maka ya kita harus memegang amanat itu, menjadi saksi dan selalu memberikan kabar gembira serta memberi peringatan. Dalam Al-Quran jumbuh dengan ya semboyan dakwah Muhammadiyah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat yang lainnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada momen ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hijrah adalah upaya untuk menemukan lahan dakwah baru yang menjanjikan. Tapi fenomena hijriah adalah juga pengalaman universal. Bangsa-bangsa yang berjaya di dunia ini semua mengalami hijrah, migrasi. Kalau kita kenal penduduk Amerika sekarang ini kulit putih, memangnya dari dulu penduduk Amerika itu kulit putih. Yang kulit putih ini kan penjajah, maaf, itu kan pendatang dari Inggris, gitu ya. Ya sama dengan penduduk Australia itu takdirnya begitu. Kita mengenal penduduk asli aborigin. Nah, ya sejarahnya memang begitu. Orang-orang Barat yang tiba di Australia itu kan orang-orang yang dibuang, gitu ya, yang diasingkan. Tetapi ternyata pengasingan itu membawa hikmah, gitu ya. Dan dalam hal ini juga pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Hijrah itu pergi untuk kembali. Nabi SAW juga hijrah ke Madinah dan untuk sekian tahun kemudian kembali ke Mekah, membuka kota Mekah dengan kemenangan yang nyata. Pengalaman hijrah ini diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40 yang salah satu bagiannya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Al-ayah. Jikalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir, yakni musyrik Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah satu dari dua orang ketika mereka di dalam gua, saat dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Beberapa tahun yang lalu booming ya bukunya Aid Al-Qarni itu La Tahzan ya, mungkin Bapak Ibu juga membaca bukunya. Ya memang jargon la tahzan itu harus kita pegangi. Ya tidak cukup la tahzan tetapi la tahzan innallaha ma'ana. Maaf. Bismillah. Dalam konteks kekinian juga artinya dinamika hidup kita ada suka, ada duka, ada siang, ada malam, perjuangan demikian, maka modal kita adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gelisah, jangan resah, sesungguhnya Allah bersama kita. Juga kita bisa padukan dengan ayat dalam surat Al-Insyirah itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu kemudahan. Tolong digarisbawahi ayat itu fa inna ma'al usri, ma'a itu bersama. Bukan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, bukan, tetapi bersama kesulitan itu kemudahan. Ilustrasinya kalau orang bermain olahraga, bermain sepak bola, nikmatnya itu ketika sedang main atau sesudah main, ya ketika sedang main itu, ya.
Dan juga kalau orang itu belajar, bertambahnya ilmu itu ketika sedang belajar atau sesudah belajar, ya ketika belajar, ya, nikmatnya itu begitu. Dan ada orang bijak berkata, setiap masalah itu mengandung benih pemecahannya. Ini optimisme kita adalah demikian. Jadi sebagaimana Nabi SAW bersabda, likulida indawaun, setiap penyakit ada obatnya, maka setiap masalah ada penyelesaiannya. Apa di antara peran Nabi ketika hijrah di Madinah? Nabi SAW mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang berkonflik puluhan tahun. Nabi juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Hal ini tertera dalam surat Ali Imran ayat 103 yang sangat populer dan mungkin menjadi moto bagi organisasi tertentu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu dengan nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Bahwa persaudaraan itu adalah anugerah, persatuan itu adalah juga anugerah, dan dalam konteks bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini juga merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal persatuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 63, Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Andai kata kamu menafkahkan segala yang di bumi, niscaya tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan mereka. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad SAW ditaati oleh orang-orang beriman dari masa ke masa. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ya bertanya itu semacam testing lah, gitu ya. Siapakah orang yang paling hebat, gitu ya? Siapakah orang-orang yang paling hebat dari umatku? Ya mungkin di antara sahabat mungkin agak GR gitu ya. Ya tentu saja kami yang hidup bersama Kanjeng Nabi, ikut berperang, ikut berdakwah, bla bla bla. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, ya kalau kamu itu giat berdakwah, ya ikut berperang dan macam-macam, itu wajar karena kamu hidup bersama aku. Yang lebih hebat dari kamu itu kelak orang-orang yang percaya kepadaku padahal nggak pernah ketemu, dan tinggalnya juga nun jauh di sana. Orang tinggalnya jauh banget, ya nggak pernah ketemu kok ya percaya. Lah itu yang hebat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk Muhammadiyin, ya, pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia sampai akhir hayat kita. Di dalam Al-Quran ini semacam apa ya, timbangan buat keimanan orang-orang. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajidillahu syakirin. Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan madarat mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut
bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah nyata sesat. Bagaimana sikap orang beriman bersama Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang tidak beriman? Di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 29 dijelaskan, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Tentu saja ayat ini tidak boleh dipelintir, gitu ya. Lalu tuh ayatnya jelas orang-orang Islam itu memang keras, gitu ya, terhadap orang kafir, apalagi nanti ada ayat perintah untuk membunuh dan sebagainya. Kita juga bisa mengacu pada surat Al-Kafirun. Dalam hal akidah dan ibadah itu tidak ada kompromi, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'buduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum ma'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau kita merujuk pada latar belakang turun ayat ini, ya ada cukup dramatis juga bahwa orang-orang kafir mencari siasat bagaimana menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai cara ditempuh. Nah, tentu saja dengan utusan, ya, istilahnya ya kurir pembawa pesan. Suatu kali Nabi didatangi, Muhammad, kamu berdakwah itu maunya apa sih? Kalau kamu pengen menjadi orang yang kaya, kami siap menjadikan kamu orang paling kaya sejazirah Arab. Kalau kamu berdakwah itu ya pengen istri yang cantik, kita carikan istri paling cantik se-negeri ini, gitu ya. Atau gini Muhammad, nah kita nego ya, setahun ini kami sholat beribadah mengikuti menyembah Tuhanmu, tapi tahun depan kamu gantian ya menyembah Tuhan kami, no way, gitu ya, jawab Nabi. Lah ini ayatnya. Juga orang kafir nego kepada pamannya, ada Abu Thalib, ada ya ini takdirnya memang begitu bahwa pamannya sendiri tidak beriman, ada innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa negonya itu? Pokoknya gimana sih bisanya Muhammad itu kamu hentikan dari dakwah? Apa jawab Nabi Muhammad? Ya ammi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma akun anta utrah. Paman, andai kata mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk menghentikan tugasku ini, haihata, enggak mungkin aku melakukan. Jadi ini dakwah Islam itu harga mati. Dakwah Islam itu harga mati. Gitu. Banyak dinamika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolong oleh Allah dalam pertempuran. Sekurang-kurangnya kita kutip ada Nabi mendapat pertolongan dalam perang Badar dalam Al-Quran surat Ali Imran 123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur.
Dalam peristiwa yang lain Nabi juga mendapat pertolongan, dan uniknya lagi apa? Believe it or not, ya, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah disebutkan summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam taroha. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Sebagai orang yang beriman, jawabnya gampang. Tentara yang tidak kamu lihat itu siapa? Ya malaikat, gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah menyaksikan apa itu video atau kesaksian para mujahidin, apakah itu di Afghanistan atau di mana, atau mungkin juga di Palestina. Ya, musuh Islam itu, orang Israel itu memberikan kesaksian bahwa mereka tiba-tiba ada pasukan, ya, pakai pakaian putih-putih, bla bla bla, ya. Ya, padahal itu beda dengan pasukan yang biasanya. Nah, itu ini. Menarik juga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahap tertentu, kita mengenalnya itu apa, bai'ah, ya. Nabi menerima baiat kaum muslimin. Baiat ialah janji setia untuk mengikuti Rasulullah dalam suka maupun duka. Kalau bahasa Jawanya itu pecah gesang derek Kanjeng Nabi, ya. Jangan salahkan dan jangan katakan pecah gesang derek siapa selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal ladzina yubayyunaka innama yubayyunallah yadullah fawqa aydihim. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya, saya ingin menafsirkan tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ulama Mu'tazilah, ya, ini diskusi teologinya itu, wah, masa Allah punya tangan ini digeser, artinya kekuatan Allah, gitu ya. Iya, dalam konteks ayat ini saya lebih cenderung untuk bahwa Allah itu menyetujui, ya, orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada Nabi. Kalau Allah menyetujui, maka Allah pasti menolongnya. Jadi yadullah itu tangan pertolongan. Pertolongan Tuhan pasti diulurkan kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa tsabahum fathan qaribah. Sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan dalam waktu dekat. Jadi janji Allah itu tersirat di dalam beberapa ayat, termasuk ini. Allah memberikan janji. Sama dengan tadi kita mengutip ayat tentang tahajud itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Asa itu kalau dalam bahasa Arab biasanya diartikan semoga, ya. Tolong dipertimbangkan, semoga itu kalau manusia itu semoga, mudah-mudahan, itu karena manusia tidak bisa memastikan. Tapi kalau yang mengatakan semoga itu adalah Tuhan, maka itu sebenarnya janji yang sangat halus, gitu ya. Believe it or not. Jadi kalau kita bertahajud itu artinya kita yakin pasti Allah memberikan maqamah mahmuda, gitu ya. Apakah itu di dunia ataukah di akhirat, atau di dunia dan akhirat. Itu ujian bagi keimanan kita. Ada situasi di mana kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang musyrik, maka dalam pembukaan surat At-Taubah itu Allah berfirman, bara'atum minallah wa rasuli lalladzina ahadtum minal musyrikin, al-ayah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Ini salah satu karakter orang musyrik, orang kafir itu kalau berjanji mereka mengingkari. Ya, kalau mereka mengingkari dan mengingkari ya putus kan itu ya. Jadi
ketika umat Islam itu memutuskan hubungan itu tidak memutuskan secara sepihak. Sama dengan dalam sejarahnya bahwa kota Mekah itu, ya kota Mekah, kota Madinah itu bersih dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya karena mereka bikin gara-gara gitu ya. Fathu Makkah, jadi Nabi Muhammad bersama kaum muslimin menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Boleh jadi sebagian dari kaum muslimin bermaksud melakukan balas dendam atas kekejian orang-orang Mekah, tetapi Nabi mencegahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Ini indah sekali kalau kita renungkan dan kita hayati, dan semangat seperti tadi dipesankan oleh Pak Rektor itu, ya ayat ini untuk kita amalkan gitu ya. Ayat ini memang mengenai peristiwa 1500 tahun yang lalu, tetapi kita aktualisasikan, kita kontekstualisasikan, kita amalkan sekarang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, sikap apa yang harus kita ambil dalam keadaan itu? Fasabih, bertasbihlah. Bertasbih bagaimana? Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohon ampun. Kenapa? Mendapat pertolongan, memuji dan mohon ampun, manusia itu bisa lengah. Ketika orang itu memperoleh kemenangan, lalu dia bisa loba, bisa lupa daratan. Makanya kalau mendapatkan kemenangan dan sebagainya, tidak cukup hanya bertasbih dan memuji Allah, tapi cepat-cepatlah beristighfar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari rasa sombong, bongkak, dan sebagainya. Tiba saatnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu, ya sebagian ulama menyebutnya itu wahyu terakhir ya, Al-Maidah ayat 3, yang pada penggalan bagian akhir dari ayat itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam agama bagimu. Di satu sisi, ya inilah kedalaman penghayatan keislaman para sahabat. Ya sahabat itu semuanya baik, tetapi tetap saja sahabat itu kedalaman spiritualnya juga beda-beda. Ketika turun ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari inilah kusempurnakan agamamu, sebagian itu bersukari. Ia bersyukur, alhamdulillah agama Islam sudah sempurna. Apa yang dialami oleh Abu Bakar ketika orang-orang syukuran, bergembira ria, Abu Bakar menangis. Orang-orang pada berkerumun, wahai Abu Bakar, apa bukan selayaknya ketika Islam ini sudah disempurnakan, apa tidak selayaknya kita bersyukur, ya, bergembira ria? Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti tugas Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir berakhir. Kalau tugas Nabi berakhir, itu tandanya Nabi akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Itu mirip dengan tafsir idza jaa nasrullah, itu juga begitu. Jadi bagaimana kita membaca situasi itu? Kesempurnaan agama iya, tapi bukan untuk diselebrasi, disambut dengan riang gembira itu, tetapi tandanya itu memang ya bahwa risalah Nabi sudah sempurna, maka tugas Nabi itu sudah berakhir, dan kalau sudah tugasnya berakhir, ya kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu pesan Nabi kepada orang-orang beriman ini dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian orang kepadamu membuat kamu berlaku tidak adil.
Beraku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Pada suatu hari ada mu'alaf ya, orang dari pegunungan datang penasaran aja. Sebenarnya akhlaknya Nabi itu bagaimana sih, apa? Orang itu datang ya, ilustrasinya saja mungkin dia datang pada Umar bin Khattab gitu ya. Wahai Umar, akhlaknya Nabi Muhammad itu bagaimana? Wah, aku nggak berani menjawab, kamu tanya Ali saja yang menantunya. Umar itu besannya ya. Kamu tanya. Sahabat ini datang kepada Ali, wahai Ali, kamu kan menantunya Kanjeng Nabi, pasti kamu punya kedekatan yang luar biasa. Tolong deh jelaskan akhlaknya Nabi itu bagaimana. Ya Allah, aku nggak berani mendeskripsikan akhlaknya Nabi itu. Silahkan Anda bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah, ibu kaum mukmin itu memang juga cerdas gitu ya. Itulah anak kudah Allah. Lalu apa? Orang ini bertanya, wahai Aisyah, kaifa khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab dengan ringkas dan jelas tapi bernas. Karena khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka ada salah seorang ulama tempo hari yang mempopulerkan ungkapan Kanjeng Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Mengapa dikatakan begitu? Ya karena segala gerak-gerik tingkah laku, ya istilah Jawanya itu sulah bawa munamik, semuanya Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 juga Allah memberikan testimoni, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan budi pekerti yang agung itu menurut para ulama tidak lain adalah Al-Quran. Kita juga menghayati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam segala aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad berdakwah dengan lemah lembut. Kalau Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan lemah lembut, maka umatnya harus juga berdakwah dengan lemah lembut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Salah satu yang bisa kita kutip bahwa amar ma'ruf itu harus dilakukan secara ma'ruf dan nahi mungkar juga harus dilakukan secara ma'ruf. Karena kalau nahi mungkar dilakukan secara mungkar, maka itu hanya akan beranak kemungkaran. Naudzubillah. Mengenai lemah lembutnya dakwah Nabi, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Berkat rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kita juga ingat bagaimana ketika Nabi berdakwah ke Thaif, berdakwah dalam rangka ya mengajak kepada Islam. Apa yang dihadapi Kanjeng Nabi ketika Nabi masuk perkampungan ya, Thaif itu, mereka Nabi disambut ya dengan lemparan batu oleh anak-anak muda. Kira-kira anak-anak muda ini diprovokasi oleh tetua mereka, itu diusir, dilempari, dan Nabi sampai berdarah-darah. Lalu Nabi apa istilahnya berteduh di apa ini kebun kurma gitu ya. Jibril datang, Muhammad, aku nggak rela, ada ya. Kalau kamu mau ini penduduk Taif aku jungkir balikkan sekarang. Jibril, sabar, ya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Jadi mereka yang menolak dakwah itu bukan
semata-mata apa, tapi karena mereka tidak tahu. Walaupun ada orang yang menolak itu karena kepentingan tertentu, tapi itulah yang harus kita hadapi. Nabi Muhammad SAW menyeru pada platform kehidupan yang sama dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Al-ayah. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah menggunakan istilah yang sama antara kami dengan kamu, bahwa kita tidak akan menyembah kecuali Allah, tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengannya, dan tidak pula saling mempertuhan selain Allah. Berikut beberapa pesan Kanjeng Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya. Karena itu, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, menghina yang lain. Takwa itu ada di sini. Beliau memberi isyarat ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya dan kehormatannya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, harta itu hijau lagi manis. Siapa yang mencarinya untuk kedermawanan, harta itu akan memberkahinya. Namun siapa yang mencarinya untuk keserakahan, harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Kalau meminjam istilahnya Nabi Isa, ya dalam tradisi Katolik ya disebutnya Yesus gitu ya. Ya orang yang mencari harta dan ketamaan akan dunia ini seperti orang minum air laut. Ya. Katanya sih orang minum air laut itu semakin minum semakin haus, gitu ya. Naudzubillah. Siapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Ini jelas kita semua ingat, hafal sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu menabuh genderang permusuhan. Waspadalah. Pesan Nabi yang terakhir ini mengenai hukuman ya. Seorang wanita dari keluarga terhormat Bani Makhzum telah mencuri. Keluarganya melakukan berbagai upaya untuk membatalkan hubungan potong tangan. Mereka menemui sahabat yang dicintai Rasulullah, yakni Usamah bin Zaid, dan memohon agar menyampaikan maksud mereka kepada Rasul. Rasulullah pun marah dan berkata, apakah kamu meminta keringanan atas hukum yang ditetapkan oleh Allah? Rasulullah pun berdiri dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin hingga sampai pada sabdanya, sesungguhnya yang telah membinasakan umat sebelum kalian adalah jika ada orang yang terhormat dan mulia di antara mereka mencuri, mereka tidak menghukumnya. Sebaliknya, jika orang rendahan yang mencuri, mereka tegakkan hubungan terhadapnya. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Saya kutipkan kata bijak Aisop yang hidup pada 621 sampai dengan 565 sebelum Masehi. Artinya 1000 tahun sebelum Nabi SAW diutus. Apa fenomenanya? Kita menghukum maling-maling kecil dan menunjuk maling-maling besar untuk bekerja di pemerintahan. Mudah-mudahan bukan begitu yang terjadi di sini. Yang terakhir saya ingin mengutip apresiasi kalangan non-muslim. Kalau muslim mengagumi nabinya, memuji nabinya, yaitu wajar. Sekarang kita menengok apa kata
non-muslim tentang Nabi Muhammad. Michael Hart, pilihan saya Muhammad menjadi orang terpenting dalam sejarah telah mengagetkan para pembaca. Namun dialah satu-satunya tokoh dengan kesuksesan tertinggi pada tingkat agama dan dunia. Manusia yang paling berpengaruh di dunia sampai hari ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan tesisnya Michael Hart itu belum ada yang meruntuhkan. Ya. George Bernard Shaw, aku sudah membaca kehidupan Rasul Islam ini berkali-kali. Dan aku tidak menemukan kecuali akhlak-akhlak luhur yang semestinya. Dan aku berharap Islam menjadi jalan bagi dunia. Seandainya Muhammad menjadi pemimpin dunia, pastilah dia mampu menyelesaikan masalah yang menjamin perdamaian dan kebahagiaan sebagai harapan manusia. Seorang pemikir Jerman, Bradley Hiller, berkata, Muhammad adalah kepala negara yang punya perhatian besar kepada kehidupan rakyat dan kebebasannya. Pada kepribadiannya ada dua hal sifat paling utama yang dimiliki jiwa manusia, yaitu keadilan dan kasih sayang. Terakhir kata Snerston Elasogi, sungguh kita tidak netral pada Muhammad kalau kita mengingkari apa yang ada pada dirinya, berupa sifat-sifat yang agung dan istimewa. Dia di atas para tokoh agung sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Firzin MAG sudah menyampaikan materi luar biasa. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, menginspirasi dan mencerahkan tentunya. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada sisa kurang lebih 5 menit Ustadz. Kita persilahkan pada hadirin sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya. Kami berikan satu kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada. Oke, jika belum, mungkin pertanyaan dari saya Ustadz. Ini baik. Apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi memang seolah-olah membawa kita seperti hadir di hadapan Nabi, apalagi kalau berkisah tentang bagaimana Nabi berdakwah di Taif nih Ustadz. Itu kan sangat lumayan menyayat hati begitu. Karena beliau dengan begitu sabar menghadapi bagaimana perilaku orang-orang Taif, bahkan dengan kesabaran beliau itu, sehingga Islam itu sampai kepada kita. Bahkan di depan para sahabat beliau mengungkapkan, sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, orang yang paling hebat menurut Nabi itu bukan para sahabat, tapi mereka yang bahkan tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi beriman dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana kita menampilkan ya bahwa kita itu memang meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, atau secara lebih khusus dalam kehidupan akademik kita di Universitas Ahmad Dahlan, gitu Ustaz. Iya, di kampus UAD saya harus mengatakan, andai kata Nabi Muhammad SAW tidak pernah diutus, maka kita tidak kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau tidak ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya tidak ada UAD, kan itu. Jadi, terus terang beberapa tahun yang lalu ketika saya masuk di kelas FAI di sini, saya terkejut dengan salah satu mahasiswa ketika saya bincang-bincang itu, ya artinya diskusi, siapa orang yang paling Anda kagumi sesudah Rasulullah, ya. Ada yang menyebut bapaknya, ada pahlawan-pahlawan, ya macam-macam itu. Lah yang bikin saya kaget itu, orang yang paling saya kagumi sesudah Rasulullah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Saya ikut kagum, ya. Itu artinya pesan juga buat saya. Kok saya, ya kekaguman saya tidak seperti dia, gitu ya. Jadi dia, nah mudah-mudahan Sivitas Akademia UAD semuanya ya bukan mengkultuskan ya, tetapi paling tidak, ya.
Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu ada di hati kita, tentu saja Kanjeng Nabi. Nah, jadi ketika mungkin salah satu solusinya tadi ya, kita banyak bersolawat, itu menghubungkan kita ya secara spiritual. Kita hadirkan Nabi dalam hati kita, perasaan kita, dan dengan begitu kita akan terinspirasi untuk mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Firzin atas jawabannya dan atas tausiah yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan lebih khusus dalam kehidupan kita di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan. Amin. Kita doakan sama-sama semoga Ustadz Muhammad Firzin sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Rektor, Bapak Dr. Haji Muklas MT, Allah berikan kesehatan, Bapak Wakil Rektor, para dekan, wakil dekan, dan seluruh sivitas akademik Universitas Ahmad Dahlan bisa menjalankan amanah sebagaimana Rasulullah SAW memberi teladan kita dalam agama Islam. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada malam hari ini. Begitu luas kalau disampaikan, tentu ini butuh waktu yang sangat panjang Ustaz ya untuk membongkar keteladanan Nabi Muhammad secara lebih luas. Tapi apapun itu, alhamdulillah malam hari sudah banyak pelajaran. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 1960, kami berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa dalam membangun dan mencerdaskan melalui pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan menjadi pilihan utama mewujudkan cita-cita. Setiap tahun, tak kurang dari 7.000 mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri bergabung bersama kami. Dengan inovasi, teknologi, dan kreativitas, serta dilandasi integritas intelektual dan integritas moral yang dijiwai nilai-nilai Islam, kami ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kepercayaan masyarakat kepada kami dibuktikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Saat ini, lebih dari 26.000 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai wilayah di tanah air. Upaya internasionalisasi terus kami lakukan, ditunjukkan dengan adanya sebaran mahasiswa asing dari mancanegara. Iklim prestasi yang dibangun di lingkungan kampus mendukung mahasiswa terbaik dalam berkompetisi di berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional. Kami memberikan bekal pengalaman kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai program kerjasama internasional dalam bentuk joint degree, double degree, short course, summer camp, dan program-program kompetisi pada level internasional. Sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, kami menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai landasan bagi seluruh kehidupan kampus. Pembelajaran menyenangkan dengan beragam aktivitas untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan yang lengkap serta 3 organisasi otonom Muhammadiyah menjadi pilihan terbaik bagi mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, fasilitas jaringan internet kami tingkatkan untuk kemudahan dalam proses pembelajaran e-learning, berbagai transaksi pembayaran, dan perkuliahan. Kami memiliki smart room yang dapat mengintegrasikan semua sistem informasi manajemen kampus yang ditampilkan pada dashboard eksekutif sistem,
sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan dan layanan pada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan orang tua yang semakin cepat dan optimal. Selain itu, kami juga dapat melakukan analisis media sosial, teleconference, maupun online meeting. Dukungan lebih dari 750 tenaga pengajar berkompeten yang memiliki kualifikasi terbaik di bidangnya. Sejak 2017, kami memperoleh akreditasi A institusi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Selain itu, berbagai capaian lainnya telah berhasil kami raih. Kami berupaya dalam memberikan pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran terbaik kepada mahasiswa. Kini, kami memiliki 11 fakultas dan 52 program studi, baik sarjana maupun pascasarjana. Fasilitas yang lengkap, pelayanan yang ramah, tenaga pengajar yang profesional menjadi hal utama bagi kami. Ruang perkuliahan yang nyaman, laboratorium terpadu, amphitheatrium dengan fasilitas 3D dan smart presentation, observatorium, serta perpustakaan yang lengkap sebagai penunjang kegiatan belajar mahasiswa. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tugas utama bagi perguruan tinggi. Di bidang penelitian, kami berupaya menciptakan iklim penelitian yang semakin baik dan kondusif serta menyenangkan. Penelitian para dosen terus mengalami peningkatan dengan berbagai inovasi yang dikembangkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penerapan berbagai hasil penelitian seperti teknologi tepat guna. Target luaran publikasi ilmiah dalam bentuk buku, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi terus-menerus mengalami kenaikan yang signifikan. 78 jurnal yang dimiliki di berbagai bidang keilmuan, 33 jurnal yang terakreditasi SINTA, 3 diantaranya terindeks Scopus, dan hal ini menempatkan UAD sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah pertama dan satu-satunya yang memiliki 3 jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Tidak hanya itu, pada bidang pengabdian kepada masyarakat, mendapatkan pengakuan yang membanggakan, yakni dari klaster sangat memuaskan menjadi klaster unggul. Kami membangun jejaring yang kuat dengan berbagai lembaga, instansi, dan perguruan tinggi, dibuktikan dengan adanya berbagai rekam jejak kerjasama nasional maupun internasional. Kerjasama yang dijalin mencangkup kegiatan-kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk seminar, workshop, publikasi, dan berbagai program lainnya. Kami menjalin kerjasama multi-years dengan Erasmus Plus Uni Eropa melalui program Capacity Building for Higher Education dalam pengembangan bidang kewirausahaan dan disaster management. Alumni merupakan aset berharga bagi perguruan tinggi. Untuk itu, kami senantiasa terus meningkatkan kualitas lulusan. Untuk mengetahui kompetensi lulusan di dunia kerja, kami melakukan research study dengan memaksimalkan partisipasi para alumni melalui Kamada, Keluarga Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Sebagai pengembangan ekonomi bisnis berbasis pengetahuan, kami memiliki unit-unit usaha diantaranya PT Adi Multi Energi, PT Adi Multi Kalibrasi, PT BPRS Carana Kiat Andalas, PT Adi Multi Husada, PT Adi Multi Teknologi, PT Adi Multi Properti, PT Adi Multi Boga, dan PT Adi Multimedia.